Pemirsa, jembatan Bantar yang menjadi penghubung antara Kulon Progo dengan Bantul, Yogyakarta menyimpan sejarah panjang perjuangan TNI dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, jembatan yang dibangun pada tahun 1917 ini menjadi jembatan termodern di zamannya. Jembatan tersebut kini ditetapkan sebagai cagar budaya sekaligus destinasi wisata sejarah. Informasi terkait dengan jembatan ini akan menjadi penutup dalam Metro News edisi hari ini. Pemirsa, jangan lupa untuk informasi lainnya, Anda bisa menyimaknya kembali di kanal YouTube kami, Metro TV Jateng dan DIY. Akhir kata, mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Novan Rosa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa patuhi selalu protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Jembatan Bantar membentang di atas Kali Progo dan menghubungkan dua kecamatan yakni Sentolo di Kulon Progo dan Sedayu di Bantul. Jembatan sepanjang 180 meter, lebar 5 meter dan tinggi 25 meter ini mulai dibangun pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1917. Pada tahun 1916, Insinyur Verhoeven dan Insinyur Jurgensen West dari Burgerlijke Openbaarwerken atau Dinas Pekerjaan Umum Yogyakarta merancang sebuah jembatan gantung dengan teknologi paling modern pada zamannya. Bentuk desain jembatan adalah jembatan gantung karena Sungai Progo yang lebar dan kerap terjadi banjir, sehingga tiang panjang jembatan hanya terdiri dari dua pilar agar tidak bisa diterjang banjir. Ketua Dewan Kurator Museum Susilo Sudarman yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI 2014 hingga 2015, Indriono Susilo menceritakan, bangunan jembatan Bantar dimulai pada 1917, lalu sempat terhenti karena harga baja saat itu meroket pasca Perang Dunia Pertama. Bangunan akhirnya dilanjutkan pada 1928 dan selesai 1929. Adapun baja-baja untuk jembatan dibuat di pabrik Werkspoor, Utrecht, Belanda. Jembatan Bantar menyimpan sejarah tentang pertempuran antara pasukan TNI dengan para penjajah Belanda yang disebut agresi militer Belanda kedua. Jembatan Bantar yang berada di lokasi strategis selalu diperebutkan antara gerilyawan TNI dengan tentara Belanda karena jembatan ini menghubungkan Yogyakarta ke wilayah barat hingga Purworejo dan Kebumen. Pertempuran hebat antara gerilyawan TNI dengan tentara Belanda di jembatan Bantar pun berlangsung beberapa kali. Pertama terjadi pada 23 dan 24 Februari 1949. Peristiwa kedua terjadi pada momen serangan umum 1 Maret 1949, di mana satuan SWK 106 WK3 dipimpin Letkol Sudarto melakukan operasi di wilayah Kulon Progo. Pada saat itu sejak jam 6 pagi, pasukan Letkol Sudarto bersama dengan SWK-SWK lainnya menyerang kedudukan Belanda di Yogyakarta dan SWK 106 WK3 mulai melaksanakan tugasnya mengikat Belanda dalam kedudukannya. Strategi ini berhasil. Pasukan Belanda di Bantar tidak dapat bergerak untuk membantu pasukan Belanda yang terkepung di Yogyakarta. Selanjutnya, untuk mengenang peristiwa heroik gerilyawan TNI bertempur dengan tentara Belanda di Bantar, maka pada 1 Maret 1995, Jembatan Bantar diresmikan sebagai monumen perjuangan oleh Menko Polhukam RI pada waktu itu, Jenderal Purnawirawan Susilo Sudarman, selaku Ketua Umum Paguyuban Perkres 3. 1917 dibangun, ternyata harga baja meroket karena 1917 itu adalah akhir dari Perang Dunia I. Jadi semua orang pada rekonstruksi sesudah perang gitu. Jadi baja itu harganya nggak gila-gilaan. Akhirnya yang terjadi adalah kemudian terhenti pembangunan ini sampai 1925, 1926 mau bangkit lagi, baru dimulai 1928 datanglah baja-bajanya. Pada 28 Juni 2021, Jembatan Bantar ditetapkan sebagai struktur bangunan cagar budaya melalui keputusan Gubernur DIY. Jembatan ini juga menjadi destinasi wisata sejarah yang terbuka bagi seluruh masyarakat.
Pariwisata minat khusus ini ditangkap salah satu masyarakat sekitar yang membuka paket wisata edukasi Jembatan Bantar yang justru kebanyakan peminatnya merupakan warga Belanda. Nah, tempatnya Mas Towel itu untuk jujugan wisatawan asing yang pengen wisata pedesaan, menggunakan sepeda keliling-keliling ke kampung-kampung dan seterusnya. Kan dengan pendoponya Mas Towel juga sudah dilengkapi dengan foto-foto dan dokumen-dokumen sejarah perjuangan rakyat Bantar pada pertempuran waktu itu tahun 48 ya. 48, 49 itu kan menjadi tambahan daya tarik wisata juga. Nah, bagi Anda yang tertarik menilik peristiwa sejarah masa lalu, mungkin bisa mendatangi Jembatan Bantar. Di sini juga terdapat Museum Perjuangan yang memajang berbagai foto masa lalu. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Putut Karangjati, Metro TV.